luar biasa. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari chat ini ya, Pak. Mungkin kita jawab dulu. Silakan, silakan. Kelvin mau tanya, gimana kita melawan keraguan-raguan untuk bangkit? Gitu? Oke, ini dari enggak. Dari SS ya, dari SS. Saya dulu orangnya suka ragu-ragu, Pak. Tapi ketika saya ikut seminar, Pak, itu mengubah sebuah paradigma. Saya begitu banyak belajar dari guru-guru saya, mentor-mentor saya. Oke. Ketika kita mulai mengalami ragu-ragu, ada sebuah tips dari guru saya. Masuk dalam sebuah ruangan, setel AC yang gede, kemudian lonjak-lonjak bumi. Oke. Langsung pakai lagu yang We Are the Champion dan segala macam yang memang kita bisa menghilangkan keraguan-raguan. Tapi satu hal yang mau saya sharingkan adalah di seminar kita saya khususnya itu mengubah paradigma yang tidak benar ya Pak ya, menjadi paradigma yang benar itu hanya di seminar kalau menurut saya. Itu pertama. Kedua, bergaulah dengan orang-orang yang lebih positif dan lebih hebat dari Anda. Ketika Anda ingin memasuki sebuah bidang usaha, contoh kuliner, milikilah mentor-mentor yang memang benar-benar tulus membantu Anda menuju sebuah usaha yang lebih baik lagi. Dan mentor tersebut harus punya track record yang jelas. Seperti jika Anda ingin mempunyai mentor di bidang usaha rumah makan, pilihlah orang yang benar-benar memang berhasil di bidangnya. Dan terbukti ada ininya Pak, ada wujudnya Pak ya. Kita bukan belajar dari orang yang nggak jelas gitu loh Pak. Kan ada kan orang yang nggak jelas gitu loh, berkata dia mentor bisnis tapi dia tidak punya bisnis. Betul. Oke. Nah, baik. Ya, seperti itu. Dan kalau memang masih ingin belajar lagi, ingin sharing lagi sama saya welcome. Saya buka Pak nomor WA saya buat teman-teman yang kepingin sharing sama saya. Jika memang saya bisa membantu teman-teman, saya welcome ke teman-teman semua. Nanti Bro Kelvin bisa sharing nomornya. Di sini ada usaha catering gitu kan. Nah, jadi bisa belajar juga nih, sharing-sharing gitu ya, berbagi supaya bisa teman-teman bisa sukses juga sehingga Indonesia makin maju karena Indonesia ini 2050 dianggap sebagai salah satu ekonomi terbesar, nomor 5 besar di dunia ya, salah satu besar di dunia. Jadi kita persiapkan nih dari kita semua ini ya, kita persiapkan. Oke, terima kasih. Jadi silakan catat itu sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Kalau mau diskusi masalah kuliner, boleh nanti Bu Kevin bisa bantu. Nah, next saya juga punya grup WhatsApp Pak buat teman-teman untuk mendukung usaha teman-teman ya. Kayak kemarin saya bikin lagi Pak acara yang dinamakan Kopdar Pak. Oke. Grup WhatsApp saya sudah hampir 400 orang. Itu kita bikin, saya siapkan tempat buat teman-teman UKM untuk melakukan expo atau sekitar bazar gitu loh Pak. Kemudian dibeli produknya oleh sesama member. Dan saya juga menjadi pembina UKM untuk bagian di daerah Bekasi dan gereja saya. Saya bantu UKM supaya UKM juga bisa naik kelas. Oke, baik. Thank you, luar biasa. Nah, saya pengen penasaran gitu loh, Bro, karena ini kan lihat makin lama makin berkembang gitu ya. Kalau saat ini, mungkin kalau Bro nggak keberatan, kira-kira dalam 1 bulan lah ya, sebetulnya ada berapa piring tuh yang kira-kira gado-gado dari 16 cabang ya, 16 cabang ya. Semua itu bumbu kan dari situ kan ya? Iya, jadi kita punya usaha itu bentuk sebelum pandemi kali ya, sebelum pandemi gitu. Kenapa? Ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari sebelum pandemi dulu gitu. Kalau setelah waktu pandemi kan udah turun kurang lebih tadi 10% ya gitu kan? Ya, jadi 10% aja waktu itu, terpisah 10% aja. Jadi kita bidang usaha kita ada 2 macam ya. Itu untuk bumbu ya Pak ya, ini produk dalam kemasan dan resto. Ya. Jadi kalau untuk
piring-piringnya saya juga belum punya data. Sebenarnya ada data, cuman kan kita juga karena satu rumah makan itu kan pasti juga ada yang take away-nya ya Pak ya. Yang jelas ya usaha kita sudah cukup bisa menghidupi sekitar 250 karyawan. Oh, luar biasa. Andai dari karyawan tersebut punya anak dan istri, artinya 250 orang itu kali 3, Pak ya. Ada anak, ada istri. Kita ngomong anaknya 1 lah. Ada juga Betul. karyawan saya yang anaknya 3, Pak. Oh iya. Nah, itu ada 750 orang lebih yang bisa kami hidupi dan mereka menjadi sejahtera ya, Pak ya. Kira-kira demikian. Baik, luar biasa ya. Iya, Pak. Ini bagus sekali. Memang kalau itulah manfaatnya kalau kita sebagai seorang pengusaha berkembang dan kita bisa menghidupi banyak orang juga jadinya ikut Ya, membantu. itu membantu Oke, program pemerintah iya, dalam betul. Nah, penyerapan tenaga kerja. betul. Nah, jadi satu hal lagi nih, barangkali saya mau tanya nih, Bu Kevin, karena Yes, Pak. waktu kelihatannya sudah sangat mepet gitu ya. Ini Ya, apakah Gado-Gado Boplo ini di-franchise-kan kah, ataukah semua ditangani oleh sendiri? Kalau orang mau franchise masih bisa atau bagaimana, Bu Kevin? ya. Sampai saat ini kita belum membuat sistem franchise, namun tawaran begitu banyak banget. Hmm. Saya nggak menutup kemungkinan untuk di-franchise-kan, cuman saya nggak tahu. Yang saya bisa jelaskan adalah kita menjalankan sistem kemitraan, yaitu kita bekerja sama dengan pemilik tempat, Pak. Oh, oke. Jadi, Jadi pemilik tempat itu memberikan tempatnya buat kami, termasuk renovasinya, dan kami yang sebagai operatornya, Pak. Jadi tiap bulan kita akan menerbitkan laporan keuangan yang bisa diberikan kepada pihak pemilik tempat. Yang jelas kami memberikan bagi hasil di atas harga sewa di tempat Bapak Ibu yang miliki ya. Oke. Nah, jadi artinya kalau saya punya tempat, saya ajak Bu Kevin buka nih gitu ya. Nah, jadi betul. Orang-orangnya semua dari tempatnya Bu Kevin sendiri. Ya, dari saya semua. Saya yang jungkir balik, yang pusing, yang mikirin, pokoknya investor sebagai pemegang, jadi investor, silent investor ya Pak. Oke, nah itu bisa yakin dari perkembangan selama ini berjalan mulus kah, atau ada tempat yang mungkin akhirnya juga gagal gitu, gimana gitu? Kebanyakan sangat-sangat berjalan mulus Pak. Sebagai contoh, cabang saya yang di Panglima Polim itu sudah berdiri dari tahun 2008. Wah. Puluhan tahun, Pak. Kita kalau berbisnis dengan orang, kita maunya long term, Pak. Oke, luar biasa. Bagus, kan? Jangan berbisnis secara short term, Pak ya. Iya, iya. Kalau boleh dibocorkan, bisa nggak ini, Bu Kevin? Antara yang mungkin investor, berapa persenkah dengan yang ini? Kira-kira perlu dibocorkan dulu? Atau itu nanti aja? Pokoknya tawarannya cukup menarik, Pak. Yang jelas, harga yang kami berikan di atas harga sewa dari lokasi tersebut ya. Memuaskan lah. Kalau nggak memuaskan, nggak mungkin bisa sampai berpuluh-puluh tahun, Pak. Kita eksis di dunia bisnis ini, Pak. Silakan hubungi aja ya, sahabat-sahabat. Ya, kalau silakan. Hubungi. Oke. Nah, ini waktu kita nggak banyak lagi nih ya. Ada satu ibu di sini, Ibu Gina, yang sangat respect dengan apa yang disampaikan Bu Kevin. Produk saya bukan kuliner, tapi banyak tips dari Pak Kelvin yang perlu dicoba ini katanya. Wah, yeah. Luar biasa. Silakan. Nah, saya ingin tanya kembali di dalam sesi terakhir ini nih Pak. Dari pengalaman Bapak selama ini ya, Bu Kevin udah jalanin gitu ya. Coba kira-kira ada benang merahnya nggak gitu menurut Bu Kevin? Apa sih yang bisa membuat orang-orang itu bisa maju sama hidupnya? Ya, dari mungkin Bu Kevin ya, dengan Gado-Gado Boplo juga boleh gitu. Ya, yang membuat seseorang itu bisa maju adalah pertama dari keyakinan dalam dirinya sendiri, Pak. Oke.
disertai dengan kerja keras, ya. Kalau saya pada prinsipnya berkata kepada orang-orang yang saya di sekitar saya bisa membantu apa, saya selalu datang kepada orang dengan postur yang berkata seperti ini, can I help you? Apa yang saya bantu? Saya selalu seperti yang guru saya ajarkan, selalu membuat orang lain win dulu, baru saya yang win terakhir. Karena bisnis itu tidak akan langgeng ketika sayanya win, tapi partner saya lose. Itu tidak akan bisa langgeng bisnis tersebut. Kemudian berusahalah untuk selalu mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya, karena memang kan kita selalu berusaha ya Pak ya, kita sebagai manusia berusaha keras, membanting tulang dan sebagainya, tapi kalau memang di atas belum memutuskan untuk kita ini, artinya kita harus menunggu dan terus berusaha untuk menuju level berikutnya Pak. Oke, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat mungkin bisa belajar apapun bidang yang sekarang kita sedang jalani. Ya, mungkin tips-tips ini dan dari pengalaman dari setiap kali kita ikut sharing dari pembicara-pembicara yang setiap kita tampilkan, semoga itu semua memperkaya dari sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, satu lagi nih Bu Kevin ya, saya ingin saran yang saya ingin tanya saat ini ya, setelah Bapak udah mungkin boleh dibilang cukup sukses lah ya, kalau saya kasih petik ini. Bukan cukup lagi ya, udah sangat sukses gitu ya. Apa sih kira-kira target ke depan ini nih Pak? Mungkin Bapak punya mimpi apa lagi nih, kalau boleh kita tahu nih. Kan tadi udah rencana tadi bilang ada mau buka di Eropa, terus apa nih Pak kira-kira kalau boleh kita dengar gitu kan? Gitu. Iya. Saya tahu passion saya ketika tahun 2009 di seminar Anthony Robbins, saya punya passion ternyata mengajar, Pak. Saya masuk orang yang senang mengajar. Sampai-sampai istri saya pada saat saya menjadi cowok panggilan tuh, Pak, ke kampus-kampus, istri saya tidak mendukung sebenarnya. Tapi lambat laun dia bahkan berkata, kamu tuh dapat berapa sih, dibayar berapa sih, maunya datang ke kampus, maunya sharing, mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kalau saya sharing, Pak, saya bawa tim, Pak. Ada tim icebreaker, ada MC, dan saya tuh orang yang senang sekali melakukan itu karena memang kita jadi passion ya, Pak ya. Saya nggak terlalu berharap dibayar berapa itu karena memang saya nggak cari duit di kampus-kampus atau untuk sharing itu saya nggak cari duit di situ. Saya dapat uang dari Boplo ya, Pak ya. Tapi ada hal-hal yang saya memang harus berikan sebagai bukti sumbangsi saya kepada orang-orang di sekitar saya. Akhirnya istri saya juga bisa melihat, Pak, karena memang saya sudah passion, saya senang sekali mengajar. Saya enjoy sekali, Pak. Ketika saya jadi public speaking itu saya enjoy sekali. Dan akhirnya saya punya mimpi untuk satu tadi, saya ingin punya sekolah atau kursus untuk kuliner. Yang saya mau mendharma baktikan diri saya, apa yang saya punya untuk keberhasilan dunia kuliner di Indonesia. Karena saya termasuk orang yang miris banget ketika melihat di Thailand itu begitu banyak restoran-restoran di seluruh dunia, itu Thailand itu bisa mendunia sekali. Sedangkan Indonesia memiliki, ingat loh Pak, kita memiliki rempah-rempah yang membuat kita dijajah oleh Eropa karena keberadaan rempah-rempah. Kenapa bangsa kita restorannya alias kulinernya belum mendunia? Aku berpikir something wrong ini Pak. Dan aku harus mengambil tanggung jawab itu sehingga kuliner Indonesia itu bisa bendera Indonesia, budaya kita itu bisa mendunia dan orang-orang tahu gitu loh. Karena memang ketika CNN Go merilis data ya Pak ya, makanan Indonesia itu terlezat di dunia loh Pak. Nomor 1 adalah rendang. Iya. Ya, dan kita berada di posisi nomor 6 loh Pak. Aku punya datanya yang menulis nomor 6 Gado-Gado Boplo cabang Panglima Polim. Aku punya datanya, Pak. Ini data bukan hasil klaim saya. Kalau saya mengklaim itu artinya saya membohongi. Tapi kalau memang dari CNN Go-nya sendiri, aku senang sekali, Pak. Aku bangga sekali. Artinya jeripaya mama saya itu sudah diakui ya, Pak ya. Jadi satu hal yang saya ingin mendharma baktikan hidup saya untuk dunia kuliner Indonesia. Karena memang kuliner Indonesia itu
hebat sekali, Pak. Dengan keberadaan rempah-rempah, tidak ada satu negara pun yang bisa menandingi kelengkapan dari rempah-rempah di negara kita. Dan itulah yang menyebabkan Pak William Wongso itu dipilih oleh Gordon Ramsay untuk membuat sebuah video tayangan tentang bagaimana cara membuat rendang, Pak. Dan saya harus ambil tanggung jawab itu, Pak. Wah, luar biasa. Saya ikut mendoakan Bu Kelvin. Ya, kalau misalkan jadi pembicara khusus kuliner nggak apa-apa lah, Pak. Jadi nggak mengambil lahan saya. Saling berkolaborasi ya, Pak ya. Namanya gitu ya. Oke. Yes, Pak. Terakhir gitu loh, Pak Bro Kelvin. Mungkin masih adakah yang ingin kasih closing statement? Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi, kita sebaiknya juga bisa menjawab pertanyaan dari apakah ada bikin rendang vegetarian? Ya, ini baru nongol. Ya. Ini dari Pak Rudi Pan ya. Iya. Wah, itu ide yang bagus banget ya. Itu memang ide bagus banget. Sebenarnya kita membuat rendang itu kalau di Boplo ya Pak, benar-benar dari daging murni sih Pak ya. Tapi memang ada ide mungkin untuk orang-orang yang VG ya. Itu ide bagus sekali sih. Coba nanti kami pertimbangkan ya Pak. Kalau saya karena vegetarian, makanya saya senang makan gado-gado, Bu Kelvin. Apa boleh bertanya? Thank you Pak, thank you. Dan apakah boleh bertanya, Ko Calvin? Yes. Ya. Ini silakan. Saya dengar terus rasanya terinspirasi sekali dan menarik sekali mengenai bisnis kulinernya. Thank you, apalagi Pak. Mengenai gado-gadonya itu bumbunya itu yang luar biasa tuh kok. Thank you, Pak. Nah, apalagi tadi bilang ada rendang kalau ada rendang vegetarian itu luar biasa kok. Iya. Karena kan rendang idea, kan. Pak. Nah, kalau boleh kok kan memang saya ada bisnis kuliner juga seperti pisang molen, singkong balado maupun emping balado. Iya. Nah, ini saya masih kembangkan lagi. Tapi saya dengar tadi ada bumbunya. Kalau bumbu itu enak banget, saya mau jadi resellernya kok. Karena bumbu itu beda. Kita suka kirim bumbu ke Taiwan. Wow. Karena kalau orang Taiwan tuh dia bilang kita dengar ada satu sayur yang pakai bumbu. Oh, saya bilang itu peanut sauce. Kalau bahasa Mandarin adalah hua senjiang. Ya. Nah, mereka itu tertarik banget. Tapi kita belum pernah ketemu bumbu yang enak. Karena bumbu enak itu tergantung ulekan. Iya. Ya kan? Tidak semua bumbu enak saya tahu. Apalagi di supermarket itu jangan sentuh lagi lah. Iya. Betul. Nah, karena kalau makan gado-gado itu enaknya di bumbunya kok, saya akui. Enaknya di bumbunya. Kalau bumbunya dikit kering-kering, mendingan saya nggak beli. Itu kok. Jadi kalau saya beli gado-gado, bagaimana? Pak Rudi bisa kontak saya, Pak. Itu ada nomor saya. Saya udah save WhatsApp-nya kok. Nanti tinggal kita bicara di WA, Pak. Baik kok. Nanti saya undang Bapak Rudi. Ngobrol-ngobrol kita makan. Baik. Terima kasih ya. Thank you. Luar biasa. Salam sukses ya. Thank you, Pak. Thank you, Pak Rudi. Sama-sama. Juga buat Anda. Bisa semua berkembang, berkolaborasi ya. Nah, ini fungsinya kita di sini gitu ya. Nah, terakhir mungkin karena waktu tidak terlalu banyak lagi, masih ada close statement nggak dari Bro Kelvin? Mungkin buat teman-teman lagi yang berusaha di bidang kuliner, yuk kita semangat. Kalau kita yakin, kalau kita semangat, kalau kita selalu membuka diri kita, terus juga banyak bergaul, ketemu-temu orang-orang baru, dan memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita, saya yakin dan percaya, pasti juga kita akan diberkati sama Tuhan melalui keberadaan usaha kita, dan semakin hari kita akan lagi semakin sejahtera, dan Indonesia akan menjadi negara maju ke depannya.